Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Coba kembali bersama kami di sajian spesial leluasa lebih luas seputar agama bersama dengan Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Baik, acara ini akan selalu membersamai Anda setiap hari Jumat pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini dia sudah bersama dengan narasumber kita bersama dengan Ustadz Muhammad Samsul Amin. Selamat sore Ustadz. Selamat sore Mbak Dia. Oke, alhamdulillah berkesempatan kembali hadir di Radio Purnama Sidi ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Ustadz. Iya, betul. Pada kesempatan lalu kita sudah bincang-bincang mengenai bab 1 Ustadz ya. Bab 1. Terkait dengan akidah Muhammadiyah. Betul. Atau penjelasan tentang iman dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Baik Ustadz ya. Senang sekali bisa bersama kembali dengan Ustadz Muhammad Samsul Amin dari Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Kabupaten Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan juga acara ini adalah kolaborasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo serta Majelis Tablik PDM Wonosobo, Majelis Pustaka dan Informasi PDM Wonosobo beserta Radio Purnama Sidi Wonosobo. Baik Ustadz, di bincang-bincang pada kesempatan kita pada kali ini mungkin bisa langsung aja kita mulai Ustadz ya. Siap. Baik ya Ustadz, barangkali ada pendengar Radio Purnama Sidi yang baru mendengarkan, ingin berkenalan kembali dengan Ustadz. Silakan Ustadz bisa menyapa pendengar Radio Purnama Sidi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk melanjutkan sesi atau part yang kedua dari syarah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Oke. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin. Kalau kemarin kita fokus kepada bagaimana Muhammadiyah itu akidahnya seperti apa gitu ya. Maka kesempatan kali ini kita akan melanjutkan matannya atau pembahasannya. Insya Allah kita akan membahas terkait tema tentang kebermulaan dan keberakhiran alam raya ini, dan bagaimana kita sebagai seorang muslim itu memiliki argumen atau dalil akan kewujudan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sih kira-kira insyaallah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Argumen kewujudan Tuhan gitu ya Ustaz ya, kalau di matannya gitu ya. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita membahas seputar Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Ustaz ya. Mungkin barangkali pendengar Radio Purnama Sidi boleh dong Ustaz disinggung sedikit ya. Sebenarnya apa sih itu Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Ustaz? Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah adalah satu himpunan daripada kalau mudahnya adalah fatwa-fatwa ya, yang ada di lingkungan Muhammadiyah. Yang mencakup berbagai macam hal, disusun dari sejak awal ya, termasuk majelis yang pertama kali ada itu salah satunya adalah Majelis Tarjih ya kan. Nah, ini menghasilkan satu keputusan fatwa dalam Muhammadiyah dalam bab-bab khususnya paling banyak adalah dalam bab-bab fikih atau bab-bab yang berurusan dengan ibadah muamalah yang diputuskan oleh ulama-ulama Muhammadiyah dari zaman dulu sampai sekarang. Termasuk persoalan-persoalan yang baru, persoalan-persoalan kontemporer, banyak juga dihasilkan melalui putusan-putusan yang itu sifatnya adalah putusan bersama, bukan pribadi, bukan fatwa pribadi, namun adalah
keputusan bersama ya ahlul ilmi Muhammadiyah ya, yang biasanya melalui munas atau musyawarah nasional tarjih, kemudian ada hasilnya, kemudian ditanfidkan dan disebarluaskan ke warga persyarikatan. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk pemaparan awalnya Ustadz nih ya. Iya. Baik Ustadz, langsung aja kita akan membahas mengenai tema kita pada kesempatan ini, yaitu berkaitan dengan argumen kewujudan Tuhan gitu Ustadz ya. Iya. Ya kalau dilihat dari temanya nih Dea agak penasaran nih Ustadz nih. Kenapa sih temanya adalah argumen kewujudan Tuhan. Nah mungkin dari Ustadz Samsul bisa memberikan pemaparannya Ustadz. Iya. Sebelum saya mulai untuk membaca matannya, saya ingin memulai dengan background atau latar belakang yang dekat-dekat dengan kita hari ini ya. Baik. Kalau di zaman sekarang itu kan media sosial, YouTube terutama, podcast ini sedang hits-hitsnya ya. Betul. Semua orang bisa berbicara, bisa berargumen. Oke. Akhirnya apapun yang mereka utarakan akan disiarkan dan didengar oleh khalayak umum. Oke. Nah, kita mendengar banyak sekali anak muda pada zaman sekarang ini melontarkan statement-statement yang kalau tidak kita kritisi itu bisa membahayakan iman kita. Baik. Mbak Dia kan mesti kenal ini Coki Pardede ya Mbak ya. Oke. Iya, komika inilah nasional lah ya. Dia kan menganggap dirinya sebagai seorang yang tidak percaya akan Tuhan. Oke. Nah ini kita berangkat dari sana supaya kita masuk nih pemahamannya pada kesempatan kali ini. Baik. Bagaimana seorang muslim itu menjawab tantangan atau statement-statement yang seperti itu. Nah sekarang itu saya pernah membaca beberapa riset ya tentang bagaimana anak-anak muda di Saudi Arabia. Saudi Arabia loh ini negara Haramain gitu. Baik. Anak-anak muda mungkin di kota-kota besarnya itu jumlah penganut agnostisme atau agnostis itu dia nggak peduli sama Tuhan, semakin itu cukup ada beberapa persen gitu. Ini kan cukup meresahkan ya untuk anak-anak muda ya, apalagi dengan podcast seperti itu. Kita dengar Muslim kemarin saya di FYP TikTok itu dia bilang kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu ada, maka saya akan percaya gitu. Nah, membuktikan dalam tanda kutip bukti gitu kan, mungkin menurut dia itu bukti yang fisik gitu kan, seperti hard evidence ya. Kalau di pengadilan itu ada bukti yang empiris itu kelihatan, bisa didengar, bisa disentuh, yang bisa dicerap oleh panca indera. Mungkin yang dimaksud itu. Nah, dia menganggap agama atau Tuhan itu cuma sebagai klaim. Nah itu kan bahaya Pak. Ini bahaya ya. Ini dengarkan anak-anak muda gitu kan. Maka ini penting, ini masuk, para ulama itu sudah menyusun dengan begitu detail ya untuk urusan itu. Cuman pada kesempatan kali mungkin kita akan bahas secara umum saja. Itu ya. Baik. Nah, saya akan masuk dulu atau gimana Pak ini? Langsung masuk aja ya. Ya. Saya akan bacakan. Kemarin itu kita di sesi pertama kemarin kita bahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ada satu lafaz dalam matan HPT itu yang berbunyi amma ba'du fa innal firqah an-najah. Kemudian daripada itu maka kalangan umat yang terdahulu ya, yang mereka itu terjamin keselamatannya atau disebut sebagai firqah atau golongan yang najiyah, yang selamat. Nah, minas salaf ajma'u 'alal i'tiqadi bi annal alam kulluhu hadithun. Mereka itu bersepakat, konsensus, berijma bahwasanya kita sebagai seorang muslim itu harus memiliki i'tiqad atau keyakinan bahwasanya alam raya ini, alam apa itu alam? Alam itu adalah kullu ma silallah, segala sesuatu yang selain Allah itu hadithun, itu adalah sesuatu yang bermula, yang dulunya tidak ada, kemudian ada, gitu kan? Baik. Dicipta dari ketiadaan. Kalau bahasa filsafatnya itu creatio ex nihilo. Alam ini adalah diciptakan dari ketiadaan.
Artinya dulu nggak ada apa-apa Oke. selain Allah itu sendiri, dan Allah menciptakan alam, kan begitu. Oke. Nah, itu harus kita yakini betul sebagai akidah pokok kita sebagai umat muslim gitu ya. Dan kemudian disebutkan khalaqahullahu minal adam. Allah menciptakan alam semesta ini itu dari sesuatu, pokoknya dari ketiadaan gitu kan. Yang menciptakan Allah ya. Wahwa artinya alam itu qabilun lil fana. Kemudian setelah diciptakan nanti suatu saat akan fana, akan musnah. Akan musnah. Wa ala anna an-nadhar fil kauni ma'rifatillahi wajibun syar'an. Nah, ini yang tadi yang pertama tentang kebermulaan alam dan keberakhiran alam atau alam semesta ini. Yang ketiga yang kedua kemudian tentang bagaimana seorang muslim itu seyogyanya itu kemudian menalar atau memikirkan makhluk atau ciptaan Allah ini menjadi satu petunjuk bahwasanya alam raya ini, jagat raya ini adalah sebuah ayah. Ayah itu petunjuk yang menunjukkan kepada sang penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kita untuk bertafakur, memikirkan alam, merenunginya supaya kita semakin yakin akan Allah, itu adalah sebuah kewajiban. Oke. Jadi kalau dia boleh menyimpulkan gitu ya Ustaz ya, kalau dia boleh tanya, berarti untuk alam semesta ini pada awalnya itu tidak ada, kemudian tidak ada. Nanti pasti akan berakhir begitu ya Ustaz ya. Berakhir. Oke, nah mungkin nih Ustaz, kalau dia gitu ya Ustaz ya, sebagai anak muda yang mungkin memang masih sedikit sekali ilmunya nih Ustaz, kira-kira bagaimana sih Ustaz kita sebagai seorang muslim untuk membuktikan adanya Tuhan itu Ustaz ya? Tentunya kan banyak sekali pemuda-pemuda yang mungkin juga memiliki pertanyaan yang sama gitu. Betul. Bahkan kalau kita sendiri sebagai seorang muslim kan hanya menjalankan rutinitas begitu ya Ustaz ya. Betul. Jadi pemahaman seperti ini sepertinya penting sekali Ustaz. Nah, pertanyaan dia adalah bagaimana sih seorang muslim membuktikan bagaimana adanya Tuhan? Betul. Nah, ini pertanyaan yang cukup berat gitu ya. Apa dan Ustaz? Kita cukup berat ini pertanyaannya ya, terkait tentang bagaimana argumen ya, tentang kewujudan Tuhan itu sendiri, argumentasi tentang Tuhan itu ada. God is exist gitu kan. Kalau Nietzsche itu satu filsuf Jerman di abad berapa ya, ke-18 atau ke-19 pernah mengatakan God is dead gitu kan. Tuhan telah mati gitu kan. Kemudian hari ini Tuhan mengatakan Nietzsche is dead gitu kan. Pada akhirnya Nietzsche yang mati gitu. Tuhan itu abadi gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kita seorang muslim membuktikan, berargumentasi, berdialektika bahwasanya kita ini menyembah Tuhan yang ada gitu, yang betul-betul ada dan bukan hanya sekedar angan-angan gitu. Baik. Nah, yang pertama, secara logika segala sesuatu ini pasti bermula, gitu kan? Kalau tadi kita sudah punya premis bahwasanya seluruh jagat raya ini dulunya tidak ada, diciptakan, kemudian ada, gitu kan? Mungkin tidak, kira-kira saya bertanya, alam raya ini bermula dengan kebetulan, kemudian berevolusi menjadi manusia, menjadi alam raya ini. Maka jawabannya tidak mungkin ketidaksengajaan itu kemudian menjadi tata surya, tata kehidupan yang begitu harmonis dan tidak ada tubrukan atau goncangan sedikit pun gitu. Bayangkan tata surya saja ya, dengan matahari sebagai pusatnya itu berjalan begitu romantis, tidak pernah serempetan gitu kan. Padahal semuanya itu saling berputar, satelitnya masing-masing juga berputar, tapi tidak pernah
tabrakan Betul. dan berjalan begitu lancarnya. Maka kemudian para ulama mengatakan innal hawadits kulluha la budda laha min muhditsin sani'in. Segala sesuatu ini yang dulunya tidak ada, pasti pas awal pertama kali ada satu zat yang maha perkasa yang menjadikannya dari tiada menuju ada. Coba kita refleksi terhadap diri kita sendiri. Kita ini kan ada secara fisik ya, melalui wasilah ibu dan bapak kita menikah kemudian melahirkan kita. Begitu juga orang tua kita terus sampai kepada satu ujung, gitu kan? Pasti diciptakan. Mungkin tidak tiba-tiba terus tidak pernah berakhir. Nggak mungkin. Kalau itu tidak berakhir, pasti akan menjadi lingkaran setan. Tidak masuk logika. Oleh karena itu, kalau kita urutkan dari kita, akan kepada satu kesimpulan, ada satu makhluk berupa manusia yang diciptakan pertama kali. Nah, kita tahu itu dari Al-Quran, dari Al-Hadis, bahwasanya itu adalah Nabi Adam alaihissalam diciptakan pertama kali. Kemudian dari tulang rusuknya Nabi Adam diciptakan Hawa, berpasangan, melahirkan anak, terus sampai kemudian kita ini lahir pada di abad ini yang disebut sebagai Bani Adam, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, alam ini juga dari dulunya tidak ada, kemudian ada. Nah, dalam filsafat-filsafat yang lama, maka kita mengenal, gitu ya, kita mengenal Aristoteles, Plato, gitu ya. Mereka itu percaya akan Tuhan, tapi Tuhan dalam tradisi mereka adalah Tuhan pagan ya. Sesembahan dari patung-patung, dewa-dewa gitu. Tentu ini musyrik ya. Tapi dalam filsafat dulu mereka merumuskan satu logika bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh sesuatu zat yang luar biasa, gitu kan, yang disebut sebagai unmoved mover, gitu kan. Penggerak pertama yang tidak digerakkan. Tapi karena konsepnya adalah Tuhan-Tuhan pagan, maka mereka tidak tahu siapa sebenarnya, hakikatnya yang menciptakan itu semuanya. Oleh karena itu kita membuktikan argumentasi adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah sebagai sembahan kita. Yang pertama adalah memang melalui syara', melalui wahyu. Ya, kemudian yang kedua melalui logika, atau dengan perantara-perantara yang lain, atau dengan ilmu lah ya istilahnya. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan akal dan wahyu ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Akal itu menurut Imam Al-Ghazali ibarat mata. Mata itu kan bisa melihat, gitu. Namun wahyu ini adalah cahaya. Mata yang melihat, tetapi tidak ada cahaya maka gelap, tidak bisa melihat. Ada cahaya, tidak ada mata, maka kita tidak bisa melihat terangnya dunia ini. Nah, maka argumentasi tentang adanya Tuhan itu sudah disusun oleh ulama. Saya belum bisa menyampaikan secara detail ya, tapi secara umum saja. Yang pertama adalah menggunakan logika itu sendiri, gitu kan? Bahwasanya memang tidak pernah ada yang kemudian melihat secara fisik, gitu kan. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah pertama itu, seorang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Termasuk Tuhan itu maha gaib, gitu kan. Bahkan Nabi Musa sendiri minta kepada Allah supaya melihat langsung. Apa yang terjadi? Hancur luluh lantah itu, dunia saat itu. Maksudnya batu itu hancur, gitu kan. Kemudian Nabi Musa pingsan, gitu kan. Itulah keinginan manusia. Karena apa? Kenapa manusia ini kecenderungan meminta buktinya itu secara materi? Karena memang manusianya hidup itu banyak menggunakan panca indera, melihat. Nah, maka pertanyaannya, apakah yang tidak dilihat manusia itu berarti tidak ada?
Tidak, gitu kan? Baik. Di luar sana kita tidak bisa melihat misalnya planet A secara langsung. Apakah tidak ada? Oh, rupanya ada, gitu kan. Di suatu kampung ada satu kabar mengabarkan ada seorang fulan yang namanya misalnya Pak Amin gitu atau siapa gitu kan. Nah, apakah orang yang belum pernah berjumpa dengan Pak Amin kemudian mengatakan Pak Amin tidak ada karena saya tidak melihat Pak Amin? Tidak bisa gitu kan. Artinya kewujudan Tuhan, argumentasi akan Tuhan itu tidak bisa hanya dengan bukti-bukti fisik gitu kan. Betul, yang pertama dengan logika. Namun dengan argumentasi dialektika logika kita hanya akan menemukan tentang sang pencipta gitu kan. Baik. Tadi dengan merunut kita dari mana, kemudian dengan melihat bagaimana alam ini ada, kemudian dulunya tidak ada, kemudian ada, dengan keteraturan alam, itu kita bisa melihat pasti ada yang menciptakan. Itu kan argumen pertama. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, siapa gitu kan? Nah, jawaban siapa yang menciptakan alam raya ini tidak bisa kita ketemukan hanya dengan logika, dengan ilmu-ilmu sejarah atau yang lain. Kita menemukannya sebagai seorang muslim adalah menggunakan wahyu. Terus bagaimana wahyu itu dibuktikan gitu kan bisa. Maka ada seorang ulama yang namanya Mustafa Al-A'zami, Syekh Mustafa Al-A'zami menulis tentang bagaimana sejarah Al-Quran, wahyu. Dan itu bisa dibuktikan bahwasanya wahyu itu, Al-Quran itu betul-betul diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad, dijaga sampai sekarang. Kan begitu. Makanya kita percaya betul terhadap wahyu itu. Artinya kita menemukan jawaban siapa yang menciptakan alam ini adalah menggunakan wahyu. Nah, diterangkan dalam Al-Quran, dalam hadis ya, dan menjadi sesuatu yang sudah ajaran umum dalam Islam itu ya, Tuhan kita itu Allah. Allah memperkenalkan dirinya gitu kan melalui para rasulnya, namanya siapa itu kan, sifat-sifatnya seperti apa, kemudian ajarannya seperti apa, dari rasul satu ke rasul yang lainnya berbeda-beda. Allah itu memperkenalkan dirinya. Nah, kita bisa melacaknya lewat apa? Lewat wahyu, gitu kan. Artinya tadi yang pertama kita melalui argumen akal, logika, ilmu dan yang lainnya, kita menemukan berkesimpulan Tuhan alam semesta ini tidak mungkin terjadi kebetulan. Baik. Ada satu zat yang luar biasa yang menciptakan pertama kali. Dan kita tahu siapa penciptanya melalui Al-Quran, Al-Hadis, bahwasanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat-sifat Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, dan sifat-sifat yang lain yang banyak sekali yang kita tidak tahu batasnya sampai apa gitu kan. Artinya dengan logika, dengan wahyu kita bisa berargumentasi bahwasanya zat Allah atau Tuhan itu ada. Luar biasa nih penjelasannya Ustadz ya. Ya, Ustadz, ini kan tentunya di zaman sekarang ini kan kita sudah pasti ya Ustadz ya, sebagai Ustadz juga banyak tahu gitu ya. Dan banyak sekali orang-orang yang memang sudah berkembang pemikirannya Ustadz. Betul. Yang tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin banyak muncul apalagi di orang yang muslim ataupun juga non muslim gitu ya Tat ya. Kalau sejauh ini menurut Ustadz Samsul sebenarnya bagaimana sih Tat tantangan yang ada di zaman sekarang ini terkait dengan pembahasan kita ya Tat ya, orang-orang yang masih belum paham mengenai bagaimana sih alam semesta itu diciptakan. Betul. Masih belum percaya kalau alam semesta itu bakal berakhir gitu ya tadi. Oke. Luar biasa tantangan di zaman sekarang ini dengan media yang begitu luar biasa bebasnya, semua orang bisa mengakses apa yang ia pengen tahu gitu kan. Semuanya ada lewat TikTok yang sekarang yang paling cepat, FYP pendek-pendek gitu, lewat YouTube, lewat podcast dan semacamnya, lewat tulisan. Namun memang daya baca kita di Indonesia ini cukup rendah ya.
Makanya yang banyak itu lewat potongan video itu. Baik. Nah, tantangan-tantangan itu perlu kita jawab gitu ya. Nah, itu tantangannya sebenarnya ada 3 macam. Satu, cuman kalau kita kita uraikan ada 3 macam. Baik. Yakni adalah satu paham yang biasa disebut sebagai sufastoiyah atau stopis. Ini adalah paham Yunani kuno, itu sudah ada ya. Kalau kita pernah dengar ada Protagoras, ada Hippias, ada macam-macam yang diperkirakan hidup sekitar 480 sebelum Masehi, before century. Mereka itu mengatakan bahwasanya kita itu tidak bisa mendapatkan ilmu yang sebenarnya gitu kan. Mereka mengatakan apa yang saya lihat, apa yang saya dengarkan itu ilusi. Itu kan ngeri kan. Mereka tidak percaya kepada ilmu, apalagi percaya kepada wahyu gitu kan. Makanya wajar kemudian kayak Choky Pardede itu dalam beberapa statement-statementnya, mana buktinya Tuhan itu ada. Nah, bukti yang dia pahami adalah bukti fisik gitu kan. Ya kalau bukti fisik secara empiris ya tidak bisa gitu kan. Karena untuk melihat ke dalam diri sendiri aja, di dalam detak jantung berapa kali, manusia tuh bisa nggak? Bahkan melihat ubun-ubunnya aja tidak bisa gitu. Betul. Melihat belakangnya aja nggak bisa. Kemudian dia mengatakan, kalau saya tidak melihat, berarti tidak ada, gitu kan? Loh, itu kesimpulan sampean gitu kan. Maka itu disebut sebagai orang-orang yang sofis, orang-orang yang anti ilmu sebenarnya. Nah, kalau dirincikan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah yang disebut sebagai Aindiyah ya. Sebagai Al-Ainadiyah. Al-Ainadiyah itu adalah orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang keras kepala. Diberikan dalil apapun, logika, wahyu, ya nggak percaya gitu. Karena dia menganggap apa yang dia tidak lihat nggak ada gitu kan. Dia hanya meyakini dirinya sendiri yang ada. Dia tidak percaya, tidak peduli lah, bukan nggak percaya sebenarnya. Nggak peduli terhadap apapun, dia hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Orang dia peduli terhadap dirinya sendiri, ya ngapain kemudian peduli dengan Tuhan yang lain, apalagi peduli dengan Tuhan gitu kan. Nah, yang pertama itu adalah orang-orang yang degil, kalau bahasa Malaysia ini adalah orang-orang yang keras kepala gitu kan. Diberikan argumen apapun dia tidak percaya. Yang kedua adalah Al-Aindiyah, orang-orang yang mengatakan ya pokoknya menurut saya ini gitu kan, India ini kan. Nah, orang-orang ini biasanya adalah orang-orang yang subjektivis, orang-orang yang menurut saya yang benar relatif, dia nggak percaya, akhirnya dia menganggap kebenaran itu relatif sesuai dengan orangnya. Akhirnya kayak Choky bilang, ya kalau agama membuat nyaman kamu, ya silahkan untuk percaya, kan ngeri juga kayak gitu. Akhirnya orang menganggap ya sepenting agama saya Islam, Anda yang lain itu sama-sama. Akhirnya ada paham yang disebut sebagai paham pluralisme agama kan, Pak? Yang menganggap semua agama-agama ini hanya lembaga saja, hanya bersifat eksoteris, hanya bersifat lembaga yang formal saja. Nanti agama-agama itu akan bersatu kepada level yang disebut esoteris, kebenaran yang satu. Maka mereka menganggap agama-agama itu seperti ruji apa sih? Jari-jari roda. Baik. Nah, mereka akan berkumpul kepada satu. Ini paham yang salah, sesat. Pluralisme agama muncul dari paham tadi, India, relativis, subjektivis. Akhirnya mereka tidak meyakini lagi kebenaran agamanya. Dan ini bahaya. Dan ini disuarakan oleh Nun Sewu,
banyak oleh tokoh-tokoh Islam gitu kan. Makanya menarik itu istilah yang tepat itu Buya Yunahad Ilyas ya dalam bukunya itu beliau membedakan ada yang namanya pluralisme, ada yang namanya pluralitas. Baik. Pluralisme agama itu satu isme atau paham sendiri yang menganggap semua agama ini sama gitu kan. Baik. Nanti akan berakhir pada Tuhan yang sama. Ini sesat. Maka yang benar adalah bahasanya bukan pluralisme agama, pluralitas agamanya. Secara real kita mengakui umat-umat yang ada di dunia ini memiliki kepercayaan agama yang berbeda-beda. Nah, setiap kita khususnya muslim lah harus meyakini bahwasanya risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah benar, yang paling benar, yang lain salah. Ya dalam intern itu satu hal yang lah, kalau kita tidak meyakini diri kita yang paling benar, terus buat apa kita sholat? Terus buat apa kita zakat, puasa, melaksanakan amal ibadah ini kalau kemudian akhirnya kita menganggap semua agama sama? Ini bahaya ya Mbak. Cuman sekarang ini dibahasakan oleh anak-anak muda itu dengan ya akhirnya Anda silahkan berpaham ini. Pada akhirnya semua agama mengajarkan pada kebaikan. Oke, secara etis itu betul. Cuman kalau kita lihat secara akidah gitu kan, itu udah pasti beda. Kita punya keyakinan yang teguh akan hal itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, jenis ketiga adalah orang-orang yang disebut alla adriyah. Dia pokoknya bilangnya saya nggak tahu. Dia meyakini bahwasanya dia tidak bisa mengetahui hakikat sesuatu. Kita memberikan dalil, bukti, apapun, argumen, ya bodoh amat, dia tidak peduli. Nah, ini yang mirip kalau saya melihat kayak Coki Pardede dan teman-teman itu lebih ke ini, agnostik kita bilang itu. Bahasa modern sekarang itu sebagai orang-orang yang agnostik, orang-orang yang ya tidak peduli kepada Tuhan itu ada atau tidak. Yang penting apa? Yang penting dirinya itu senang gitu kan. Makanya digambarkan dalam Al-Qur'an itu yatamatta'una kama yatamatta'ul mohon maaf, saya agak lupa ayatnya. Mereka itu bersenang-senang sebagaimana hewan itu bersenang-senang gitu kan. Hewan gitu ya. Makanya kata Buya Hamka, kalau kita ini tidak belajar, tidak beriman, tidak beramal saleh, kemudian apa bedanya kita dengan kerbau gitu kan, atau dengan hewan ternak gitu kan. Mereka makan ya makan, kita juga makan. Mereka nun sewu menyalurkan hasrat hayawaniyahnya. Manusia juga begitu. Mereka melakukan apa yang disenangi. Nah, kalau kita sama seperti itu ya digambarkan balhum adol gitu. Bahkan manusia itu bisa lebih rendah daripada binatang gitu. Kalau dia menuruti nafsu hayawaniyah terus tanpa kemudian menggunakan logika dan menggunakan imannya gitu kan. Makanya dalam surat At-Tin itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu ila asfala safilin. Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Namun karena perbuatannya itu kemudian mereka akan kembali turun kepada level yang paling rendah. Luar biasa. Ini tantangan di zaman modern ini, di zaman keterbukaan informasi ini adalah statement-statement atau paham-paham yang kemudian anti Tuhan. Baik. Anti Tuhannya dengan tadi tidak peduli atau dengan menganggap Tuhan itu kan bukan wilayah kita karena kita tidak bisa melihat, gitu kan? Akhirnya dia hanya percaya apa yang dia lihat saja, gitu kan? Makanya dia tidak termasuk kepada orang-orang yang bertakwa, orang mukmin, karena dia tidak percaya kepada orang hal-hal yang gaib. Yang terakhir, mereka menganggap semuanya itu relatif. Yang benar itu bisa dikatakan benar sesuai dengan orang ini. Akhirnya ya itu benar menurut Anda. Kalau menurut saya, ini tidak benar. Baik. Padahal ada sesuatu itu yang universal, benar adanya gitu kan. Misalnya yang menciptakan kita itu Tuhan gitu kan. Allah lah pencipta kita.
kemudian kita ini pasti akan berakhir. Dan semua konsep-konsep itu terangkum dalam rukun iman, rukun Islam gitu kan. Oke. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kira-kira ini malah kemana-mana nggih nun sewu nggih. Tapi ini sebenarnya saya baca dari beberapa sumber ya. Dari kitab-kitab ulama klasik juga ada, dan yang ada di sini di Himpunan Putusan Tarjih ini sebenarnya adalah bentuk ringkas daripada apa yang ditulis oleh para ulama-ulama klasik. Baik. Yakni bahwasanya saya simpulkan kembali bahwasanya kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai orang beriman, meyakini bahwasanya seluruh alam raya ini adalah hadis. Hadis itu apa? Bermula. Baik. Dan suatu saat akan berakhir. Siapa pencipta dan siapa yang akan menghancurkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kita tahu itu Allah gitu kan? Yang pertama dari logika tadi, argumentasi logika, akal ya. Yang kedua dari argumentasi syar'i gitu kan. Itu. Dan yang selanjutnya bahwasanya bagaimana kita seorang muslim itu kemudian melihat melihat jagat raya ini, alam raya ini sebagai sebuah tanda. Tanda itu kan menunjukkan kepada sesuatu. Misalnya tanda jalan. Itu ada tulisan Purworejo misalnya dari Wonosobo ya. Apakah kita akan berhenti di plang jalan itu atau kita akan ke Purworejo? Akan ke Purworejo sebenarnya kan. Ya kita melihat ada plang jalan. Masa kita berdiri di plang jalan itu? Nah, karena indahnya dunia ini, begitu memperdayanya, banyak orang yang berhenti di situ. Baik. Tidak kemudian lanjut kepada sesuatu yang ditunjuk. Nah, sebenarnya alam raya ini adalah satu ayat kauniyah gitu kan. Manual booknya itu Al-Quran hadis. Cara membacanya supaya kita tidak sesat itu, supaya bisa kita sampai tujuan dengan Al-Quran hadis. Nah, alam raya ini harus kita baca sebagai tanda yang mengantarkan kepada penciptanya. Itulah tujuan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kumawan nggih sebentar. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak nih Ustadz untuk penjelasannya, lengkap sekali ya Ustadz ya. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sering sekali ya Ustadz ya ditanyakan, apalagi bagi orang-orang yang memang belum mempelajari sejauh itu Ustadz ya. Baik, terima kasih banyak untuk Ustadz Samsul Amin LC yang telah memberikan penjelasan materi kita pada sore hari ini. Ya, terkait dengan materi yang sangat menarik sekali Ustadz. Ya, jarang-jarang nih Ustadz ya bahas yang begini. Agak jelimet dan agak tinggi sebenarnya. Oke, Masya Allah ya. Tapi insya Allah ini bisa dicerna dengan mudah Ustadz. Semoga bisa dipahami. Baik. Ya, kemudian pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, ternyata sudah hampir 1 jam Ustadz kita bincang-bincang ya. Masya Allah ya. Baik, acara ini adalah acara kolaborasi Majelis Tarjih, Majelis Tajdid, dan juga Majelis Tablik, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo dan Radio Purnama Sidi Wonosobo. Sahabat Purnama Sidi dan juga pemirsa Wonosobo MTTV Channel, Anda bisa mendengarkan kami di setiap hari Jumat pukul 16.00 atau jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore Ustadz ya. Insya Allah bersama dengan Ustadz Muhammad Samsul Amin LC. Baik, mudah-mudahan berkesempatan kembali hadir di Radio Purnama Sidi Ustadz. Insya Allah. Baik, ya, dan juga untuk pendengar Radio Purnama Sidi Wonosobo, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan Anda bisa menuliskan di kolom komentar akun YouTube kami di Wonosobo MTTV Channel, dan juga bisa menghubungi kami di Radio Purnama Sidi di 0821 1414 9287. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Amin. Ya, dan pendengar Radio Purnama Sidi, kami mohon pamit. Sajian leluasa insya Allah akan hadir kembali di hari Jumat depan. Dia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.